Oke, Pak Bisri ya. Ya, terima kasih waktunya. Sekarang kita jadi seperti rencana kemarin sebelum jenengan masuk kelas, saya ingin melakukan praobservasi terlebih dahulu ya. Nanti ketika jenengan masuk, kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang mau disampaikan? Untuk pertemuan besok rencana saya akan mengajarkan tentang materi sudut elemen geometri. Oh ya, sudut ya. Untuk tahap awal saya akan menjelaskan tentang mencari pengertian sudut untuk siswa. Agar siswa mencari pengertian sudut. Pengertian sudut. Ini pembelajaran matematika ya, kelas 7. Kelas 7. Sudut. Kemudian area pengembangan siswanya yang jangan mau kembangkan itu yang hendak dicapai itu seperti apa? Kalau untuk tujuan saya untuk pencapaian materi sudut ini, karena pengertian sudut yang dari mengidentifikasi besaran sudut, jenis-jenis sudut, ya ada hubungan antara sudut dan cara pencarian besar sudut dari berbagai perhitungan. Misalnya dari nanti yang ada biasanya kalau nggak salah ada yang sudut berpeluru, sudut bentuk, sudut istimewa, nanti kita akan bahas untuk dicari. Itu macam-macamnya sudutnya ya. Nah, kira-kira biasanya kan siswa dalam pembelajaran pasti ada kesulitan, permasalahan. Nah, bagaimana cara jenengan itu supaya pembelajarannya itu lebih masuk seperti pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang pernah dilakukan seperti apa? Kalau untuk membuat pelajaran yang menyenangkan, karena matematika sendiri karena kesannya udah ditakuti ya. Itu kan masalahnya. Kalau udah dengan matematika, rencana saya untuk pembelajaran itu besok awalnya masih biasa untuk penyampaian sedikit tentang apa itu sudut. Setelah selesai nanti akan anak-anak dibagi menjadi berbagai kelompok-kelompok kecil. Jadi jenengan bagi kelompok kecil. Nah, itu dalam kelompok kecil itu isinya seperti apa? Siswanya apakah yang sama, apa yang asal mengelompokkan, atau ada kriteria pengelompokan? Kalau rencana saya kalau bisa itu anaknya bervariasi ya. Maksudnya biar ada perbedaan, nanti misal yang kelompok A menggunakan kemampuan apa untuk cara apa yang menyelesaikan satu permasalahan. Jadi dengan cara apa namanya diferensiasi atau apa yang membedakan ya, kalau nggak salah sesuai kebutuhan ya. Saja yang berapa kelompok menggunakan cara A, kelompok satunya B, kelompok cara B, agar tujuannya mencapai tugasnya selesai. Jadi itu yang akan dilakukan nanti ya rencananya dalam pengembangannya, pengembangan siswa nanti dalam belajar. Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut ya tentang diferensiasi dan pembelajaran tadi, apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya? Sebelum untuk melakukan pembelajaran, kalau dulu kalau nggak salah namanya RTP ya, rencana pengajaran apa ya. Kalau sekarang kan kurikulum 13 namanya mau belajar. Ya berarti kan saya menyusun rencana pembelajaran itu dulu, nanti disusun bagaimana urutannya, dan sampai nanti tambahan kalau udah RPP biasanya lembar kerja tugas. Nanti kan ada pembagian kelompok, berarti kayak saya menyiapkan medianya, menyiapkan barang-barangnya untuk tugas kelompok tersebut, seperti soal dan lain sebagainya. Kan itu Pak yang saya pertimbangkan. Saya kira ini sudah sempurna ya, maksudnya perencanaan sudah, terus
area pengembangan juga jenengan sudah rencanakan, kemudian tujuan pembelajaran seperti tadi yang awal saya tanyakan tadi. Jadi kita nanti akan siap ya. Jenengan siap masuk kelas kapan kira-kira? Hari Jumat ya? Hari Jumat kayaknya Pak. Hari Di Jumat. kelas Di kelas 7D. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Besok saya akan ikut masuk ya di kelas jenengan untuk tahap observasi supervisi. Terima kasih pertemuan ini. Semoga besok sukses. Amin. Ya, makasih Pak. Sabda berjalan pada aku. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan ke-16 ini ya. Kita nanti akan mempelajari tentang untuk mengawali silakan dulu teman di depan untuk pengucapan Pancasila nanti disebutkan keterangannya saudara. Saudara yang lain ikut berdiri ya untuk pengucapan Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita diadakan untuk pengucapan Pancasila ya, untuk melatih kita mengingat apa itu sila-sila. Dan jangan lupa pada setiap sila-sila itu memiliki makna. Kalian harus pelajari dan memahaminya. Jika bisa langsung dijelaskan, diterangkan. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Rosita. Ya, untuk materinya kita akan kembali ke kemarin kita sudah mempelajari tentang garis yang sudut. Apa yang dimaksud dengan garis? Kita mengulang lagi, apa itu garis? Garis adalah konsep dasar geometri yang memanjang tanpa batas di kedua arah tanpa adanya lengkung. Tanpa adanya lengkung. Oke, berarti sedangkan sudut ada yang paham? Garis sudah, kita mengakseskan garis. Sekarang sudut. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Dua sinar yang bertemu dalam satu Titik. Kalau dicontoh ada sebuah, ini mohon maaf kurang rapi ya, jangan dicontoh yang tidak rapi, yang mulai pakai penggaris A, B, C. Sudut adalah dua sinar garis Yang bertemu pada satu titik. yang bertemu pada satu titik. Dua sinar garis bertemu pada satu titik yang disebut di sini namanya sudut. Kalau A, B itu namanya apa?
kaki sudut B dan C. Kaki sudut. Kaki-kaki, ya ada kaki-kakinya. Kalau ini sudut seperti ini, ada sebuah seperti ini. Ini namanya apa? Bentuk apa? Memiliki sudut tidak? Kalau 1, 2 segitiga ini jumlah sudutnya itu berapa? Ya benar 3. 1, 2, 3. Total keseluruhan berapa derajat kalau untuk 3 berapa? 180. Berarti ketika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAJ kelas 9 itu masuk. Tadi sudah tentang pengertian sudut itu adalah ketika dua buah garis datang bertemu pada titik, maka titik tersebut besarnya adalah dengan sudut. BA atau AB dan BC disebut dengan kaki sudut. Ketika memiliki 3 buah sudut yang berada dalam bentuk segitiga, persegi dan lain sebagainya itu juga disebut dengan sudut. Jika besaran sudut dalam 1 buah segitiga itu totalnya harus 180. Sekarang dalam timbul pertanyaan, ada beberapa jenis bentuk sudut. Silakan, ada yang tahu berapa jenis bentuk sudut? 5. Apa aja benar? Lancip. 2. Sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul. 4. Sudut pelurus. 5. Sudut. Nah, ada 5 jenis sudut yang harus kita pahami, kita ketahui. Yang disebut dengan sudut lancip adalah sudut yang bagaimana? Sudut yang besarnya kurang dari 90% derajat. Itu masih kurang pengertiannya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku sudutnya harus tepat 90 derajat. Kalau tumpul antara 90 derajat sama kurang dari 180 derajat. Kalau pelurus yang besarnya tepat sama 180 derajat. 180. Kalau refleks Sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 180. lebih dari 180 kurang dari 360. Pertanyaannya, jika besar sudutnya itu 89 derajat, itu masuk sudut apa? Lancip. Kalau besar sudutnya itu 120, sudut apa? Tumpul. Berarti untuk besar sudut kita anggap sedikit paham ya. Ya, dari 5 jenis sudut ini ada hubungan antar sudut yang perlu kalian pahami dan perlu kalian kuasai. Yang pertama adalah sudut yang berpelurus. Jika namanya lurus, ya kalau digambar ya pakai penggarisnya harus lurus ya. Pelurus. Pelurus itu syaratnya tadi berapa? 180 derajat. Misal kita buat sebuah sudut. Ini sudut A, ini sudut B. Sudut A,
sudut B. Syarat untuk sudut berpelurus adalah ketika sudut A, besar sudut A ditambah besar sudut B itu harus sama dengan 180 derajat. Misal contoh A-nya itu kita ganti ini berapa kalau kira-kira? Kurang dari 90 atau lebih dari 90? Kurang. Yang lebih berarti kita buat 112 derajat ditambah. Misal kali kita mencari nilai B, kita tulis sudut B itu sama dengan 180 derajat. Kita cari nilai sudut B, maka berapa sudut B nya? Hah? Berapa? 180 dikurangi 112, maka sudut B sama dengan berapa? 10 kurangi 2 8, 17 kurangi 11 6, 8, maka besar sudut B adalah 68. Ini untuk yang berpelurus. Ada lagi yang namanya berpenyiku. Berpenyiku namanya siku-siku. Mohon maaf, ini gambarnya kurang bagus. Pakainya harusnya pakai penggaris ya. Mana? Oh, ada. Mas Jati. Mas Jati Cahyono. Ya, contoh untuk yang dulu. Nah, ini yang benar-benar 90 derajat ini. Tuh. Apa aja? Gak jadi. Ya. Yang ini 90 derajat. Ketika berpeniku atau besarnya 90 derajat, misal batasnya adalah garis A dan garis B. Kita akan mencari perpotongan. Kalau ini jelas enggak sama. Misal besar sudut ini adalah X, besar sudut ini adalah Z. Maka yang ini adalah sudut X ditambah sudut Z sama dengan 90 derajat. Misal yang mana kita akan cari? Z. Z kita cari, maka nilai X kita ganti berapa coba? 45. Enggak, ini enggak ada 45. Oke, 32. Oh, 32 enggak apa. X-nya adalah 32, maka sudut Z-nya itu sama dengan sudut Z-nya sama dengan 90 derajat kurangi 32. Maka sudut Z-nya itu sama dengan 58. Yakin? Bukannya 48? Apa 38? 58, Pak. Ada 58, ada 38. 58, Pak. 10 kurangi 2, 8. Depannya 9. 90 kurangi 32, 8. 8 jadi 8 kali 5, 58. Ini Ya. jawabannya yang ini. Oke. Jawabannya benar dari Mak. Apa? Oke. Setelah ini ada satu lagi yang namanya bertolak belakang. Jika bertolak belakang, sudut apa saja yang namanya bertolak belakang, dua besar sudut itu nanti besarnya sama. Misal sudut P, maka besar sini misal berapa ya, ini kan segini 90 derajat, maka sudut P
sama dengan 90 derajat. Kalau 90 karena berpelurus, maka sini juga 90, sini juga 90 kali 4 berapa? 360. Oke. Ya, mungkin untuk angka awal materi cukup sekian. Dan sekarang kita akan lakukan kerja kelompok, tugas kelompok. Saya bagi untuk 8 kelompok aja. Sebenarnya materi sudah bagi 8 ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Kalau apa? 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4 5 tambah 1 depan kelompok 5. 1, 2, 3, 4 kamu ke belakang kelompok 6. Maka gabung sini 1, 2, 3, 4 tambah 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 8 kelompok 7. Nah, silakan itu diisi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Yang pertama diisi nama kelompok 1, 2, 3. Kalau yang 5 nanti ditambah ya. Ini angka 5 dan nanti sebutnya 4. Nama kamu ya, kelasnya udah tak isi di matematika. Silakan nama kamu ditulis. Setelah itu kalian kerjakan ada satu permasalahan. Kita baca di sini. Kerjakan kelompoknya. Kalian silakan. Silakan menghadap kalian mau kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 6. Namanya nanti sampai kurang ditambahkan ya. Geser aja gak apa-apa. Jangan apa ya. Oke, silakan. Ya. Silakan ada buku paket, ada LKS, ada buku catatan, laporan lahir yang bisa disampaikan. Coba selesaikan permasalahan soal yang ada di sini. Ya, waktunya ya. Silakan. Dikerjakan. Silakan dikerjakan sampai selesai dulu dikerjakan. Apa? Yang ini kita mencari nilai X. Kalau itu kan sudah diketahui bisa sebutnya. Ya. Kita mencari nilai X. Ya. Bagaimana cara mencari nilai X? Kita udah ketahui ini rumusnya segitiga. Ada sebuah segitiga. Ini berarti 3x 2x plus 1 3x plus 2. Maka ini kan yang bentuknya segitiga A B C D. Ya. Berarti untuk mencari nilai X itu kalian
Lanjutkan. Ya, kita pertemuan hari ini sudah selesai untuk waktu tugasnya. Silakan nanti dikerjakan, diselesaikan. Bisa dikumpulkan nanti ya. Ini mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Berarti kita hari ini telah mempelajari tentang besaran sudut. Sudut itu ada berapa jenis tadi? Ada 5, lancip, siku-siku, tumpul, pelurus. Ada 3 lagi apa hubungan? Yang namanya pelurus, yang ketika sudutnya dijumlahkan yang seharusnya 180 derajat. Yang kedua adalah berpeniku. Ketika sudut X dan Y dijumlahkan maka bentuknya harus 90. Yang ketiga itu adalah sudut bertolak belakang. Dan ada yang namanya nanti mencari nilai X. Contohnya salah satunya seperti ini. Cukup sekian atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lanjutan dari sudut. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.